Berlatarkan dinasti Qing awal masa Kangqi, saat negeri kacau karena transisi dari Ming ke Qing, kita bertemu Pu Songling. Penulis terkenal, digambarkan sebagai pedagang kuno di zaman huru-hara. Suatu hari, saat jadi penyair muda di jalan, Pu Songling kena musibah, terpaksa mampir ke kuil Lan Ruo untuk bermalam. Malam tiba, suasana seram dan suara aneh bangunin dia. Dia nemu sumur, kira nggak ada yang bisa takutin. Tapi tiba-tiba lidah panjang tarik dia ke dalam sumur. Pu Songling buka mata, kaget lihat katak dan kura-kura bisa ngomong. Tapi mereka bukan hewan biasa. Katak ngaku sebagai Lingzhan Sangren, kura-kura sebagai Suan Guiqi. Keduanya udah bertapa di dasar sumur ribuan tahun. Lihat banyak drama manusia, jadi bikin lomba cerita. Lihat Pu Songling orang berilmu. Mereka tarik dia dan minta jadi juri. Nilai cerita siapa paling bagus dan unik. Pu Songling, pecinta cerita, langsung setuju. Duduk bersila. Cerita pertama dari Lingzhan Sangren. Dia pakai sihir, ciptain layar proyeksi kayak dari masa depan. Cerita soal Wang Sheng, pemuda biasa, pemarah, suka pamer, gagal ujian kekaisaran. Wang Sheng cari jalan pintas lewat kultivasi abadi, tapi malah kena gebuk istri dan diejek warga desa. Pas kabur dari istri, dia ketemu pendeta yang pengen beli pir tapi ditolak penjual pelit. Wang Sheng pakai koin terakhirnya beli pir buat pendeta. Sebagai balasan, pendeta tanam pohon pir di tempat. Seketika berbuah, seluruh desa kebagian pir. Wang Sheng tahu dia ketemu orang suci. Ikut pendeta buat belajar kultivasi. Lewatin gunung dan laut, dia sampai di puncak tempat pendeta bertapa. Diterima jadi murid. Tugas pertama, potong kayu. Tapi berat, Wang Sheng cari cara cepat. Ambil ranting jatuh. Bahkan ambil sarang burung buat nyelesain tugas. Sebulan capek tanpa diajarin apa-apa. Wang Sheng mau nyerah, tapi lihat gurunya pakai sihir tembus tembok. Ciptain bulan, cange, kelinci giok, bahkan terbang ke istana bulan. Semangat, dia lanjutin. Besoknya, penuh energi, dia potong kayu, tapi cuma tahan 2 bulan. Dia minta pulang ke gurunya buat kasih kabar ke istri. Sebelum pergi, dia mohon diajarin sihir tembus tembok biar bisa pamer ke istri. Cepat belajar, gurunya pesan. Jangan pamer atau pakai sihir buat jahat. Wang Sheng setuju, pulang ke rumah. Sampai rumah, pengen buktiin ke istri dan tetangga. Wang Sheng lupa pesan gurunya. Langsung pamer sihir tembus tembok. Hasilnya, bukannya tembus. Kepalanya benjol dan nyemplung ke sumur. Tetangga ketawa, cuma istrinya yang panik. Buru-buru cari cara selamatin suami. Cerita selesai. Pu Songling bilang bagus. Wang Sheng berani lawan arus demi kultivasi. Tapi baru tahu sedikit sihir udah sombong. Akhirnya cuma ilusi. Kayak bunga di cermin, bulan di air, mimpi kosong. Cerita kedua dari Suan Guiqi. Soal Dou Su, pemuda nakal tapi cerdas. Dia belajar melukis di kuil Lan Ruo. Selalu bikin ulah sampai gurunya kesal. Suatu kali, gara-gara coret-coret gak sesuai tugas, dia disuruh salin puisi guru 300 kali. Ketiduran, dia masuk dunia mimpi, dunia teratai dan serangga. Dia dibawa ketemu penguasa tempat itu. Dou Su kagum sama pemandangan kayak mimpi. Dia diundang karena terkenal jago melukis dan berpuisi di Lan Ruo. Dan ratu di sini minta dia bikin puisi. Di sana, dia ketemu Putri Lian Hua. Langsung terpikat sama kecantikannya. Atas perintah ratu, mereka belajar bareng. Berkat kelucuan dan kecerdasan Dou Su, Lian Hua yang tadinya tegang karena belajar jadi ceria dan lincah. Lalu, mereka bolos, main keluar. Lian Hua kasih Dou Su sepasang sayap biar bisa terbang. Mereka jelajahi tempat itu. Tari-tarian persembahan dewa. Lian Hua curhat. Sebagai putri, dia punya banyak tanggung jawab. Dan ingin jadi seperti ibunya, ratu penuh tanggung jawab. Pas asik main, Dou Su kagum semua orang di sini bisa terbang bebas. Dia juga belajar terbang, tapi tiba-tiba diserang sesuatu. Dia tersentak bangun di dunia nyata. Dia kira cuma mimpi, tapi rasa manis madu di tangannya terlalu nyata. Bikin dia ragu. Keesokan harinya, Dou Su gambar Putri Lian Hua dari mimpinya. Lukisannya begitu indah. Gurunya puji habis-habisan. Peluk lukisan. Dia penasaran kapan ketemu Lian Hua lagi. Lalu ketiduran masuk mimpi. Dia balik ke dunia Lian Hua. Pas festival Zhao Hua, pemandangan megah dan kembang api bikin mereka senang. Dou Su tunjukin lukisannya. Lian Hua girang. Tiba-tiba, langit terbelah. Da Hei Yao,
Monster hitam, serang kerajaan. Lihat monster lari ke istana. Lian Hua gandeng Dousu kejar. Ratu tahu perang bakal sengit. Minta Dousu bawa Lian Hua ke tempat aman. Ratu pimpin pasukan lawan Hei Yao. Lindungi rakyat. Tapi Hei Yao terlalu kuat. Ratu gugur. Lian Hua lihat kain baju ibunya jatuh. Tahan air mata. Nekat serang Hei Yao. Dousu kejar buat lindungin. Pas Lian Hua nyaris kena, Dousu lempar gulungan lukisan ke mata monster. Lukisan terbuka. Gambar di dalam jadi dewi besar bercahaya. Monster robek lukisan. Dousu balik ke dunia nyata. Seekor lebah datang. Itu Lian Hua. Lebah bawa dia ke sarang. Yang diserang ular, itu Hei Yao. Dousu panjat pohon. Cari cara serang ular. Pegang kuas. Dia jadi pendekar pedang lawan Hei Yao. Bersama Lian Hua, mereka gabungin realitas dan mimpi. Akhirnya Dousu tusuk mata ular. Bikin dia dan ular jatuh. Ular kabur. Dousu selamatin kerajaan Lian Hua. Besoknya, dia ke sana. Lihat lukisannya di sarang lebah. Senang banget. Pu Songling kagum. Bilang hati polos bikin mimpi jadi nyata. Dia nilai kedua cerita bagus. Komentarnya bikin dua monster nyaris makan dia. Untung mereka masih denger bujukan Pu Songling. Setuju ceritain 2 cerita lagi sesuai tema yang dia kasih. Cerita ketiga dari Lingzhan Sangren soal cinta manusia dan hantu di era Republik Tiongkok. Ning Taisen, pemuda baik hati, gagal dapat tiket kereta terakhir ke Beiping. Terpaksa nginap di Lan Ruofang semalam. Di sana, dia ketemu Ni Xiao Qian, gadis berambut pendek yang ketuk pintu kamarnya minta tolong tengah malam. Ternyata, dia hantu yang terikat, dipaksa goda pria yang datang ke situ. Tapi Ning Taisen gak tergoda, malah obatin luka di punggungnya. Bikin Xiao Qian ngerasa hangat pertama kali. Tahu Ning baik, Xiao Qian pergi setelah tahu namanya. Besoknya, stasiun masih disegel. Ning balik ke Lan Ruofang. Tapi dengar kabar 2 tamu kemarin mati aneh. Pria mabuk bilang mereka kena tarik arwah hantu. Tapi Ning gak percaya ada setan. Dia ketemu Xiao Qian lagi di taman. Minta dia ninggalin tempat berbahaya ini. Xiao Qian bawa dia ke dasar sumur. Tunjukin dia gak punya bayangan. Dia hantu. Dulu anak pejabat. Dia mati karena sakit di Lan Ruo. Abunya dikubur di sini. Dikendalikan hantu Yasha. Hantu itu paksa dia goda pria. Ambil arwah buat kultivasinya. Xiao Qian pernah coba kabur. Tapi kena siksa kejam. Ning mau bantu. Tapi Xiao Qian bilang Yasha kuat. Nyuruh Ning malam ini nginap bareng pria berjanggut. Dia bisa lindungin. Ning bawa arak. Nginap sama pria berjanggut. Mereka mabuk berat. Tiba-tiba lampu mati. Bayangan hitam nyerang Ning. Pedang di sudut kamar tiba-tiba menyala. Kejar Yasha. Tapi lolos gara-gara jendela. Pria berjanggut ternyata pemburu hantu. Langsung lari keluar kejar Yasha. Ning Taisen cari Ni Xiao Qian buat kabur bareng. Tapi kakinya dirantai. Dia coba buka. Tapi Xiao Qian ngerasa Yasha balik. Suruh Ning sembunyi di sumur. Jangan ketahuan. Pas balik, Yasha lepasin rantai Xiao Qian. Dia juga luka gara-gara pendeta. Yasha mau kabur bareng Xiao Qian. Tapi tiba-tiba ngendus bau manusia. Karena Ning gak tahan nahan napas di air. Xiao Qian alihin perhatian. Tapi kena gebuk. Ning gak tahan. Lompat dari air. Kalung Yan Zihei di lehernya bikin Yasha takut mundur. Pas Yasha mau makan Ning. Pendeta lempar pedang. Yasha ngamuk. Tunjukin wujud asli. Pendeta modern beda. Dia tarik pistol. Tembak sampai Yasha kabur. Pendeta ngeh ada hantu lain. Mau musnahin. Tapi Ning maju lindungin Xiao Qian. Ning ceritain kisahnya. Pendeta kasih ampun. Pendeta bantu Xiao Qian upacara superi biar bisa reinkarnasi jadi manusia. Dia kasih Ning kantong jimat buat halau setan. Saranin pulang ke desa. Tapi Ning putusin bawa abu Xiao Qian pulang. Setelah kubur, Ning mau pergi. Tapi Xiao Qian muncul. Pegang tangannya. Dia pengen nemenin Ning sebentar lagi. Mereka buka toko obat. Diagnosa dan obatin orang. Hidup sederhana. Tapi jarak manusia hantu bikin mereka nggak bisa bareng selamanya. Suatu hari, Ning minta nikah sama Xiao Qian. Apapun statusnya. Tapi perang datang. Yasha balik balas dendam. Ning pakai kantong jimat pendeta. Gantung di depan rumah. Tapi Yasha tembus tembok dari belakang. Yasha tangkap Xiao Qian. Ning lempar apa aja buat selamatin istri. Tapi kena luka dan pingsan. Pas bahaya, kantong pendeta bergoyang. Ratusan tangan keluar. Tangkap Yasha. Kurung di dalam. Tapi sihir pendeta nggak bedain bener salah.
Tangkap juga Xiao Qian. Kurung bareng Yasha. Xiao Qian sempat cium Ning. Nangis. Tapi mukjizat terjadi. Air matanya jadi lautan. Tangan Ning genggam kuat. Tangan-tangan penangkap setan lepas. Xiao Qian jatuh. Mereka pelukan. Xiao Qian punya bayangan. Dia jadi manusia. Berkat napas dan cinta Ning yang nemenin tiap hari. Akhirnya, mereka bahagia bareng. Meski dunia kacau, mereka tetap setia. Cerita berikutnya dari Xuan Guiqi soal cinta suami istri di akhir dinasti sebelumnya. Wang Sheng, sarjana yang belum lulus ujian. Hidup bareng istrinya bertahun-tahun tapi belum punya anak. Istri setia urus rumah. Dukung Wang Sheng belajar. Tapi dia makin cuek, suka nyinyir, bahkan lupa pesan istrinya. Suatu malam, dia digoda setan berwujud manusia. Melihat cewek cantik itu mengeluh, Wang Sheng bawa ke ruang belajarnya buat numpang. Pulang, dia lupa pesan istri ke toko cermin buat poles cermin pemberiannya pas nikah. Yang istri sayang banget, buat nutupin, dia bilang cermin tua dibuang aja. Tiap hari, dia baca buku bareng cewek itu. Cewek itu pakai trik kasihan buat rayu Wang Sheng. Bilang mau balas budi dengan tubuhnya. Wang Sheng nolak, tapi nggak tegas. Malah beli arak buat makan malam bareng. Pas istri bawa makanan, Wang Sheng kaget. Manis-manis ajak istri jalan-jalan. Tapi istri cium aroma aneh. Di jalan, Peramal lihat ada setan di diri Wang Sheng. Kasih peringatan, tapi dia nggak denger. Buru-buru tarik istri pergi. Diam-diam, dia balik ke ruang belajar. Istri curiga, ikutin. Pas sampai, Wang Sheng lihat kawanan gagak terbang. Dia takut, ingat kata Peramal. Ngintip lewat celah pintu. Dia lihat cewek itu lagi ngecat kulit manusia. Ketakutan, dia jatuh, nggak berani bersuara. Istri lihat, ngintip juga. Lihat setan masuk ke kulit manusia itu. Istri buru-buru bantu suami kabur. Cari Peramal buat minta tolong cara netralin setan. Peramal kasih mereka cambuk debu. Suruh bawa buat jaga diri. Pulang, Wang Sheng bilang ke istri dia cuma kasihan sama cewek itu. Nggak ada niat macem-macem. Tapi istri ngerasa setan itu dekat, bener. Cewek itu datang, panggil nama Wang Sheng. Suaranya kayak dari neraka. Wang Sheng penutup, meringkuk di pojok. Istri ngintip lewat pintu. Lihat setan muncul. Untung cambuk debu nahan. Tapi setan jebol, bikin istri pingsan. Setan puter cermin ke Wang Sheng. Di cermin kelihatan muka seram dan tubuh kurus kering nempel di tangannya. Beda banget sama wajah cantik di luar. Akhirnya, setan bunuh Wang Sheng. Cungkil jantungnya buat dimakan. Pagi harinya, istri sadar. Cuma lihat mayat suami tanpa jantung. Dia buru-buru cari pendeta. Pendeta bilang setan pasti masih di sekitar. Sembunyi di rumah seseorang. Adik ipar bilang pagi tadi mereka kasih nenek numpang. Istri kaget. Pendeta cepat ke sana. Pakai sihir tangkap setan. Tapi setan minta ampun. Bilang Wang Sheng duluan ingkar janji. Katanya bakal kasih rumah. Tapi bohong. Makanya dia ambil jantung. Istri sok. Tahu suami selingkuh. Pendeta paksa setan tunjukin wujud asli. Tapi dia nggak mau lepas kulit manusia. Akhirnya dibakar sampai lenyap. Setan cuma pengen rumah. Pengen disayang. Istri kasihan. Sama-sama perempuan. Sama-sama disakiti. Pendeta bilang kenal orang sakti yang bisa hidupin suaminya. Istri cari, ternyata cuma pengemis bau. Pengemis nyengir, tapi istri tetap mohon selamatin suami meski dia salah. Orang sakti tanya, kalau dia hidup, masih mau bareng dia? Istri diam, nggak jawab. Pengemis suruh istri makan kotoran di badannya baru dia setuju bantu. Istri cuekin omongan buruk soal suami. Nekat makan kotoran menjijikkan itu demi selamatin dia. Tapi pengemis cuma nyengir. Istri cari sumur, maksa muntahin kotoran itu. Pulang, lihat mayat suami. Dia muntahin kotoran ke tubuhnya. Tiba-tiba, suami hidup lagi kayak mujizat. Dia merangkak ke istri, nyesal, janji bakal baik ke depannya. Tapi cermin pecah mana bisa utuh. Istri cuma jadi cangkang tanpa perasaan. Kedua cerita bener-bener bagus dan penuh makna. Susah pilih pemenang. Pu Songling langsung ditelan Ling Zhan Sangren. Dia pikirkan akal terakhir. Ceritain kisah dirinya sendiri. Abis itu terserah mereka mau ngapain dia. Cerita Pu Songling juga tentang cinta. Dia Zhang Yudan, sarjana yang lagi belajar buat ujian. Dia bertemu Nona Lu, putri pemberani dan tegas. Mereka ketemu saat Nona Lu selamatin Yudan dari babi hutan. Yudan langsung jatuh cinta sama keberanian dan pesona bebasnya. Dia nemu kantong wangi milik Nona Lu.
Beberapa waktu kemudian cari ke rumahnya buat balikin. Tapi dengar kabar dia udah meninggal beberapa hari sebelumnya. Kuburannya di dekat kuil Lanruo. Kangen, Yu dan tiap hari ke makam. Baca puisi buat dia. Suatu hari, dia bangunin arwah Nona Lu yang keluar dari kubur dan ngeri-ngerin dia. Yu dan malah girang. Panggil namanya. Tiap hari dia doain ke langit. Nggak ngangka Tuhan kasih dia ketemu lagi. Tapi sebenarnya, Nona Lu keluar karena bosan denger puisi Yu dan tiap hari. Sengaja muncul buat takutin biar dia nyerah. Nona Lu nolak reinkarnasi. Takut jadi binatang. Cantik kayak dia. Jadi binatang gak bisa diterima. Yu dan mau bantu. Nona Lu keluarin bunga teratai emas 9 kelopak. Bilang kalau dia selamatin 1 orang. 1 kelopak bakal mekar. Selamatin 9 orang. 9 kelopak mekar. Dia bisa reinkarnasi jadi manusia. Tapi dia nggak punya energi yang buat ninggalin kuburan sepi itu. Lihat Yu dan, dia iseng kepikiran. Yu dan energinya. Nona Lu naik ke badan Yu dan jadikan dia kuda buat keluar dari kuburan. Siang hari, Yu dan pakai daun besar buat lindungin Nona Lu. Soalnya dia harus hindarin sinar matahari. Di tepi sungai, lihat orang lompat ke air. Nona Lu tarik Zhang Yu dan nyemplung buat selamatin. Ternyata cuma nelayan nangkap ikan. Yang perlu diselamatin malah Yu dan. Nona Lu kesal. Yu dan gak bilang dia gak bisa berenang. Kalau mati, siapa yang gendong dia? Yu dan polos dan tergila-gila. Rela jadi kuda buat Nona Lu. Dia terharu banget. Tiba-tiba, Yu dan lihat anak kecil beneran jatuh ke air. Dia gendong Nona Lu. Lompat. Selamatin anak itu. Baru tahu cuma dia yang bisa lihat Nona Lu. Bunga teratai emas 9 kelopak mekar kelopak pertama. Mereka girang. Mereka lanjutin selamatin orang. Bahkan bayi lahir di peti mati. Malam, Nona Lu gak perlu hindarin matahari. Bebas loncat-loncat kayak gadis muda. Mereka duduk di tebing, nunggu siapa yang perlu diselamatin. Pagi, Nona Lu lihat wajah Yu dan yang tidur. Bangunin, lalu naik ke punggungnya. Bilang kalau bunga mekar 9 kelopak. Bawa dia ke dunia bawah. Yu dan gendong dia dari musim panas sampai musim dingin. Tinggal 1 kelopak lagi buat dia pergi. Nona Lu peluk Yu dan mereka beneran saling cinta. Yu dan sedih, tapi bawa dia ke festival Kiki. Harap bisa bantu mekarin kelopak terakhir. Mereka menatap lampu Kongming. Yu dan berharap Nona Lu segera dibebaskan dan terlahir sebagai manusia. Nona Lu ingin kembali ke Lanruozi. Meski bisa menyelamatkan ikan, dia abaikan. Dia meraih topi Yu dan berkata, jika terlahir kembali, dia akan melupakan semua, termasuk Yu dan. Yu dan tetap menepati janji. Dia menyelamatkan ikan, membantu Nona Lu dapat 9 kelopak bunga. Dia berjanji, dimanapun dia terlahir, dia akan menemukannya. Bunga Jiubian Jinlian mekar. Terdengar tangisan bayi. Nona Lu berkata, tunggulah 16 tahun. Datang ke rumah keluarga Lu di Zhensuanhua, Hebei. Yu dan berjanji belajar tekun, menjadi Zhuang Yuan, dan menikahi Nona Lu. Mereka pergi ke mata air emas. Di sana, jiwa lain juga bereinkarnasi, membantu Nyonya Meng dorong kereta air. Bunga Jiubian Jinlian berubah jadi mangkuk saat bertemu Nyonya Meng. Nona Lu ingin meneguk seluruh sup, tapi Nyonya Meng menahan sedikit. Berkata, kehidupan lalu harus dilupakan. Tapi sedikit ingatan tak apa. Nona Lu menyeberangi jembatan ke kehidupan baru. Yu dan pulang dengan hati sedih. Nyonya Meng menasihatinya, 16 tahun lagi. Jika kesulitan, jangan lupakan sumur di Lanruozi. 16 tahun kemudian, Zhang Yu dan menjadi Zhuang Yuan dan pejabat tinggi. Ia tetap menepati janji, kembali mencari Nona Lu untuk menikahinya. Waktu membuat rambutnya memutih, ia menjadi pria parubaya. Ia takut tak layak untuk gadis 16 tahun itu. Mengingat kata Nyonya Meng, ia pergi ke sumur di kuil Lanruo. Saat mengeluh, ia jatuh dan semua ingatannya tentang Nona Lu muncul. Saat memanjat keluar, ia kembali menjadi pemuda 16 tahun lalu. Di rumah keluarga Lu, Nona Lu kini menjadi Lu Yingni. Ia menunggu Yu dan datang. Menolak pelamar lain. Orang tuanya ingin ia menikah dengan Tuan Bai. Tapi Yingni bersikeras menolak. Yu dan datang mencarinya. Namun Yingni mundur, takut bertemu pria parubaya. Ia sedih, berpikir Yu dan mungkin sudah tiada. Seperti kata ayahnya, putus asa, ia mencoba bunuh diri dengan menggantung diri. Yu dan melihat bunga teratai di tangannya. Jatuh terduduk, meraih dan memeluknya. Namun mereka terpisah lagi oleh dunia dan akhirat.
Yu dan segera turun ke alam bawah, menemukan Nona Lu, dan mencegahnya meminum sup Nyonya Meng. Tapi Yingni tidak menganggap itu Yu dan mereka berebut, dan mangkuk sup pecah. Yu dan menggendongnya dan lari. Yingni menolak. Keduanya jatuh ke sungai Huangquan dan terseret banjir. Yingni tetap ingin mati untuk bertemu Yu dan ia berusaha menahan, tapi terseret gelombang dan pingsan. Yu dan berusaha menyelamatkannya ke tepi. Ia menggendongnya melewati ombak seperti kehidupan sebelumnya. Akhirnya, Yingni sadar, mencium bahu, pita, dan aroma keringat yang familiar. Ia menyadari ini adalah orang yang ditunggunya selama 16 tahun. Ia memeluknya erat, Yu dan menepati janji. Meski terpaksa, ia menikahi Yingni. Keduanya selamat dari sungai Huangquan, kembali ke dunia manusia, dan hidup bahagia bersama. Cerita Bocong Ling sangat mengharukan. Hingga dua makhluk gaib duduk saling memeluk dan menangis terseduh-seduh. Dengan begitu, 5 cerita itu menyatu menjadi gambaran utuh tentang kehidupan, cinta yang abadi, menerima kekurangan, bahaya keserakahan, dan ketekunan melewati penderitaan.